Kalau ini udah nggak cocok lagi industri rumahan. Selalu ada ledakan kecil. Para pekerja itu menjerit, woi. Udah pulang dia tadi siang, Pak. Dia balik lagi ke terjawa. Jadi apa ya Allah. Ya semua pekerjanya di situ, di dalam kamar, di ruang tamu, di dapur. Pintu depan itu selalu dikunci. Setelah proses pengecekan DNA, identitas seluruh korban kebakaran di pabrik pembuatan korek api akhirnya dikenali. Ke-30 korban pun diserahkan ke pihak keluarganya masing-masing. Suasana haru sangat terasa di tempat ini. Berikut nama-nama korban kebakaran yang terjadi di pabrik pembuatan korek api. Mas, belakang, Bang. Dalam mobil aja, Pak. Tolong, Pak, ya, jangan dikeluarkan jenazah dari mobil. Kita menyeretkan jenazah berada dalam mobil. Minggu malam, 7 dari 30 jenazah korban kebakaran di pabrik pembuatan korek api tiba di Desa Sambirejo. Ini dapat 2. Yang penting dah capek dengan ini. Allahu Akbar. Sepertinya mereka akan dimakamkan di lokasi yang sama. Usai disolatkan, sebagian besar korban yang berasal dari Desa Sambirejo ini kemudian dimakamkan. Suasana duka sangat terasa di lokasi pemakaman ini. Kesadarannya lah. Awas, jaga anak.
Beberapa hari kemudian, giliran 23 korban lainnya dimakamkan di desa yang sama. Sabar. Tentu saja, peristiwa tragis ini jadi pukulan telak bagi keluarga masing-masing korban. Dan tragisnya, banyak anak-anak ikut jadi korban. Di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Langkat, Sumatera Utara inilah pabrik korek api itu berlokasi. Menurut keterangan yang kami dapat, pabrik korek api ini memiliki 6 ruangan. Terdiri dari ruangan dapur, ruangan tempat pengemasan, dan 4 ruangan untuk proses perakitan korek api. Dan di tempat ini tidak layak disebut pabrik. Bangunan ini hanya sebuah rumah yang dikontrak oleh si pemilik pabrik. Wanita ini adalah Sri Maya. Ia adalah pemilik rumah yang disewa oleh PT Kiat Unggung, produsen korek api yang pekan lalu ludes terbakar dan menelan 30 korban jiwa. Sri pun menceritakan awal mula rumahnya disewa untuk pabrik pembuatan korek api. Ibu, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya pemilik rumah mengontrak seperti apa sih Bu? Yang Ibu ketahui untuk apa digunakan rumah itu? Waktu itu dia menyewa untuk merakit mancis. Dan waktu itu saya bilang, mancis apa? Mancis yang berisi gas. Saya bilang, pengisian gasnya di sini enggak Bu, enggak ada gas-gas tabung gas di sini enggak ada. Di sini cuman udah jadi, cuman merakit kepala atasnya aja. Itu disebut perakitan, kata mereka begitu. Sri juga mengaku pengawasan di pabrik itu sangat tidak ketat. Karenanya kenapa ada anak-anak yang ikut jadi korban dalam peristiwa kebakaran itu? Ya sebenarnya sih menurut peraturan pabrik yang setahu saya itu anak-anak sih nggak boleh dibawa, nggak boleh masuk. Cuman karena nggak adanya satpam, mungkin mandor itu pun kawan-kawan mereka, jadi mereka mungkin ada peluang, jadi mungkin dibiarkan, makanya mereka bebas bawa anak. Setahu Ibu karena kan nggak secara langsung nggak tahu dari pemilik pabrik, cuman setahu Ibu kalau Cina mau datang kan dia udah informasi sama mandor. Mungkin mandor itu informasi sama pekerja. Entah yang punya mau datang, mungkin orang yang bawa anak keluar. Kalau ini udah nggak cocok lagi industri rumahan. Selalu ada ledakan kecil. Para pekerja itu menjerit, woi. Udah pulang dia tadi siang Pak. Dia balik lagi ke kerja. Wah, jadi saya pulang. Ya semua pekerjanya di situ, di dalam kamar, di ruang tamu, di dapur. Pintu depan itu selalu dikunci. Meledak nanti Bang. Apa? Meledak nanti. Itu Bapak itu bukannya luar kereta. Api berkobar di tengah permukiman warga di Desa Sambirejo, Langkat, Sumatera Utara. Bekas apa sih? Di mana? Kereta banyak di samping itu. Kereta banyak di samping. Kobaran api berasal dari sebuah rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan korek api. Kepanikan pun terjadi.
Tak berapa lama kemudian api padam. Dari lokasi kebakaran terlihat pemandangan yang begitu mengerikan. Puluhan tubuh manusia terjebak di dalam pabrik ini dalam kondisi hangus terbakar. Aparat kepolisian dibantu warga setempat kemudian mengevakuasi korban yang jumlahnya mencapai 30 orang ini. Dari hasil evakuasi terhadap beberapa korban, jadi diperkirakan ada sekitar 30 korban meninggal dunia, 6 anak-anak, 24 dewasa. Sementara yang berhasil menyelamatkan diri ada 4. Penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya polisi menyimpulkan penyebab kebakaran ini. Bermula saat salah satu karyawan mencoba korek api gas yang telah diproduksi. Tiba-tiba korek api itu meledak dan menyambar korek api yang lainnya. Dalam keadaan panik, 30 orang yang ada di dalam pabrik berusaha menyelamatkan diri. Namun naas, mereka tak berhasil meloloskan diri karena pintu pabrik terkunci. Tak berselang lama, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kebakaran pabrik korek api ini. Status tersangka atas nama Indramawan, umur 68 tahun, alamat Jakarta Barat. Beliau sebagai pemilik usaha. Kemudian Burhan berumur 36 tahun, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian saudari Lisma berumur 43 tahun, Kecamatan Sunggal, dikenakan pasal seluruhnya 359 KUHP. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menutup seluruh tempat yang disewa PT Kiat Unggul dalam memproduksi korek api. Yang pasti saat ini penyidik sedang bekerja, kemudian seluruh tempat pengoperasian daripada pabrik tersebut itu saat ini sedang di polis lain. Berarti ada 4 ya, ada PT Unggul, Kiat Unggul, kemudian ada 3 home industry yang bekerja untuk memasok daripada madu tersebut, juga itu sudah di polis lain oleh penyidik. Penutupan tempat pembuatan korek api ini pun didukung warga sekitar. Saya kira ini nggak cocok untuk masyarakat di sini, karena ini kan sifatnya gas. Kalau gas ini harus ada safety semua. Tapi kalau namanya industri rumahan, itu contoh misalnya bikin keripik, kacang goreng, nah itu bisa industri rumahan. Kalau ini udah nggak cocok lagi industri rumahan. Jadi harapan saya sebagai warga di sini, kalau bisa ini ditutup aja. Jadi selalu ada ledakan kecil. Ledakan kecil itu dia dalam kotak kecil, nanti begitu ada suara ledakan memang suaranya ya skala kecil luar gitu. Tapi terus para pekerja itu menjerit, wah ada ledakan gitu. Tapi terus bekerja lagi karena udah dianggap biasa. Ada cerita yang cukup miris dari peristiwa ini. Selain memakan korban anak-anak, ternyata dari 25 karyawan yang menjadi korban kebakaran itu, hanya 1 karyawan yang terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mereka mengindikasikan dari kemarin sampai hari ini belum ada perubahan. Yang cuman terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu 1 orang, yaitu almarhum Musliana ya, Musliana itu sebagai mandor katanya di sini. Jadi kalau kita hitung-hitung lebih kurang dapatnya nanti 150 juta. Benar-benar ironis. Tak ada jaminan dalam bekerja. Kalau ini udah nggak cocok lagi industri rumahan. Selalu ada ledakan kecil. Para pekerja itu menjerit, wah. Udah pulang dia tadi siang Pak. Dia balik lagi kan terjawa jadi saya pulang.
Ya semua pekerjanya di situ, di dalam kamar, di ruang tamu, di dapur. Pintu depan itu selalu dikunci. Memang. 30 orang jadi korban kebakaran pabrik pembuatan korek api gas di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Langkat, Sumatera Utara. Peristiwa ini tentu tak akan pernah hilang dari ingatan keluarga korban. Berbagai cerita pun diungkapkan para keluarga korban kepada tim TV One. Bu Vivi mengenal Mbak Desi sebagai sepupu ya Bu ya. Boleh diceritakan Mbak Desi sudah berapa lama ya bekerja di pabrik tersebut? Mungkin sekitar 2 tahun begitu. Karena sebelumnya dia kan cuma ibu rumah tangga mengurus anak-anak. Pekerjaan itu bagi dia mungkin hanya sebagai mengisi waktu luangnya untuk mencari tambah-tambahan. Apakah sehari-harinya korban memang membawa anaknya untuk ikut bekerja di situ atau pada saat istirahat saja Bu? Saya juga kurang paham, cuman karena anaknya tadi masih balita, masih ini belum besar, jadi kan mamanya bekerja ya, namanya anak-anak pasti kan selalu ngikutin ibunya gitu. Main-main lah ke situ kan, kadang-kadang ya anak tadi juga sama bapaknya gitu. Saat peristiwa itu terjadi, Desi Setiani sedang membawa 2 anaknya, masing-masing Juna dan Bisma, serta adiknya, Rizky. Kebetulan waktu kejadian itu kata bapaknya, dia kepingin kali sama mamanya. Padahal tadi udah sama bapak ya, sama habis makan makanan ada pesta di belakang, dia kepingin kali jumpa mamanya lagi. Jadi dia mendatangi mamanya bekerja. Selain Desi, adiknya juga ikut jadi korban karena adiknya hanya bermain-main ke rumah kakaknya. Ingin memberitahu bahwa di keluarga di kampung di Bahoro ada yang mau pesta. Mbak Rani, sebelumnya kami juga ikut berduka atas adik Mbak Rani yang juga menjadi korban dalam peristiwa ini. Mbak Rani ingin tahu sedikit dulu, Mbak Rani sempat bekerja berapa tahun tepatnya Mbak? Kurang lebih 6 tahunan gitu. Ya. Dulu untuk proses melamar pekerjaan di sana gimana Mbak? Langsung saja atau ada proses surat lamaran? Langsung saja, tidak pakai surat lamaran. Untuk waktu kerjanya dari hari apa, jam berapa? Ya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah yang dilakukan Mbak Rani apa saja di sana? Ya cuman merakit korek itu supaya hidup. Untuk upahnya berapa biasanya? 1 tapa 1.100. 1 tapa itu isinya berapa korek api? 50 biji. Rani juga menceritakan suasana kerja yang ia rasakan saat itu. Ya semua pekerjanya di situ, di dalam kamar, di ruang tamu, di dapur. Cuman pintu utamanya cuma dari dapur. Pintu depan itu selalu dikunci memang. Sempat nanya nggak kenapa pintu depannya itu dikunci? Karena sempat tanya, cuman katanya karena takut ada kayak mana lah, ada yang minta uang gitu, sumbang-sumbangan gitu. Kami juga sempat mendengar katanya jendelanya juga sudah ditutup, betul Pak? Iya, karena takut kemalingan, ada yang nyuri. Kalau secara langsung Mbak Rani pernah berjumpa dengan pemilik pabrik? Tidak pernah. Tidak pernah. Artinya untuk berhubungan memberikan upah kepada siapa? Cuman sama mandor, sama personalia. Inilah penggalan video di mana saat 2 karyawan pabrik pembuatan korek api di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Langkat sedang bekerja. Yang mengenakan kaos berwarna kuning adalah Mia Safitri. Sedangkan yang mengenakan kaos hitam, Ayu Agustina. Keduanya ikut menjadi korban saat kebakaran itu terjadi. Sedangkan foto ini salah satu gambaran kondisi di dalam ruangan kerja para karyawan pembuat korek api.
Tempat perakitan korek api itu kini tinggal puing. Terbakar bersama 30 orang yang ada di dalamnya. Cukup sudah. Jangan ada lagi keluarga yang terluka akibat sistem kerja yang tidak semestinya.